siang pemirsa, informasi tadi mengawali perjumpaan Bingkai Peristiwa edisi siang hari ini, 2 Juli 2019. Berjumpa lagi bersama saya, Yustika Anggraini, dalam Berita Bingkai Peristiwa. Selama 30 menit ke depan, berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda siang ini, yang disiarkan secara langsung dari Studio Pemuda BSI TV. Berita pertama, memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2019, yang disuarakan langsung oleh aksi buruh mengenai penurunan dasar tarif listrik dan sembako, menghapus sistem outsourcing, juga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan guru dan tenaga honorer. Dan sudah ada reporter kami, Venia Miranti, yang meliput secara langsung dari Istora Senayan. Berikut liputannya. Ya, terima kasih kepada rekan studio. Saya Venia Miranti, kali ini saya sedang berada di kawasan Istora Senayan. Yang bisa Anda lihat sekarang suasana sangat ramai, banyak buruh-buruh dari berbagai daerah datang memenuhi area ini karena hari ini tepat tanggal 1 Mei adalah merupakan Hari Buruh Nasional. Ada beberapa hal yang diserukan oleh para buruh kali ini, seperti meminta pemerintah untuk menurunkan tarif listrik dan juga memberikan perhatian kepada pengemudi ojek online. Oke, saat ini saya sudah bersama salah satu buruh dari PT MPI Cibinong Bogor. Selamat siang, Pak. Tuntutan apa saja sih yang Bapak dan kawan-kawan serukan pada aksi unjuk rasa kali ini? Untuk kali ini tuh sebenarnya kan kita lebih mementingkan untuk acara peringatan Hari Buruh Dunia. Tetapi ada memang beberapa yang harus kita lakukan tuntutan untuk buruh, yaitu seperti PP 78 yang PP 78 tahun 2014 yang notabene merugikan pihak buruh, gitu ya. Jadi kita menuntut itu kan PP 78 masalah upah padat karya. Jadi kita tuh inginnya tuh ada sinergis antara buruh dengan perusahaan. Jadi perusahaan bisa maju, buruh bisa sejahtera. Jadi harapannya ingin sama-sama, harapan ke depannya buruh ya kita seperti yang kita inginkan. Jadi upah itu kita sesuaikan dengan kelayakan hidup, gitu kan. Beberapa item seperti 48 item KHL itu harus diperhatikan, itu untuk kepentingan buruh. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktu berbincangnya. Selamat siang Pak. Ya, itu saja tadi yang bisa saya informasikan. Kembali lagi bersama Tika di studio. Baik Venia, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Festival Budaya Palang Pintu yang terletak di Jalan Kemang, Jakarta Selatan berlangsung cukup ramai. Masyarakat yang berada di sekitar terlihat sangat antusias dengan festival Palang Pintu tersebut. Festival yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-492 itu menyajikan banyak sekali kebudayaan khas Betawi. Berikut laporan reporter kami yang sudah ada di lokasi sekitar. Lorenzo Dimas Aryo, silahkan. Kembali lagi bersama saya Lorenzo Dimas Aryo di acara Bingkai Peristiwa. Kali ini saya sedang berada di sebuah acara yaitu Festival Palang Pintu. Festival ini berada di daerah Kemang, tepatnya daerah Jakarta Selatan. Festival ini diadakan dalam memperingati HUT DKI Jakarta yang ke-492. Festival Palang Pintu yang ke-14 ini bertemakan gelar budaya. Seperti yang Anda lihat, warga Jakarta dan sekitarnya ramai memadati Jalan Kemang Raya. Festival Palang Pintu berisikan berbagai macam kebudayaan khas Betawi, seperti lomba palang pintu, makanan khas Betawi, ondel-ondel, dan tidak hanya kebudayaan Betawi saja yang disajikan di festival ini. Ada juga barongsai dan berbagai macam jajanan street food khas Asia yang sedang digemari oleh masyarakat Jakarta. Sekarang saya sudah dengan salah satu pedagang kerak telur yang ada di Festival Kemang ini. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Basri. Gimana Pak tanggapan Bapak soal Festival Kemang ini Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, meskipun kemarin ada hujan dikit ya kan. Ya, mudah-mudahan hari ini cerah dan pengunjung juga banyak. Ya. Harapan Bapak untuk kedepannya nih festival ini, buat festival ini apa Pak? Harapannya ke depan nanti akan ditindaklanjuti yang khususnya pedagang kerak telur ya. Nanti bisa dibikinin artinya area khusus lah gitu, jangan mencar-mencar apa nyelip-nyelip gitu ya. Gitu, iya. Kan masih ada juga yang nyelip-nyelip terus
ada yang di luar, ada yang nyelip gitu. Jadi kedepannya diatur lagi lah gitu. Jadi lebih terorganisir lagi Pak ya. Itu maksudnya. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya ya. Terima kasih banyak ya. Selamat siang. Siang. Ya, demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Lorenzo Masario, kembali ke studio. Terima kasih Lorenzo atas laporannya. Berita selanjutnya. Vandalisme yang terjadi di kawasan Lebak Bulus, tepatnya di lokasi Masjid Jami Al-Hilmah, telah tertangkap sebuah CCTV. Pihak kepolisian serta pengurus masjid masih mengidentifikasi pelaku tersebut. Berikut reporter kami, Muhammad Syahid, yang meliput di lokasi kejadian. Siang pemirsa, saya sedang berada di Masjid Jami Al-Hikmah, tepatnya di Jalan Lebak Bulus. Di masjid ini telah terjadi vandalisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal. Dan sekarang saya bersama selaku pengurus masjid. Ya Pak, gimana Pak kejadian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tadi subuh telah terjadi pencoretan dari pihak yang tidak berwenang atau orang tidak dikenal lah ya. Mereka satu orang sendiri, dia bawa motor di depan masjid, lalu mencoret-coret masjid di beberapa titik. Yang pertama itu ada di tiang depan belakang, terus di tembok, sama di tulisan khotib dan imam untuk sholat Jumat gitu. Terus tindakannya? Oh, kalau tindakan kita selaku pengurus, kita langsung segera lapor ke pengurus RT dan RW setempat, lalu kita lapor lagi ke Polsek. Terus alhamdulillah pagi ini telah dikunjungi juga oleh Lurah Cilandak Barat, terus oleh Camat Cilandak, serta wali kota dan gubernur pada hari ini. Kira-kira kejadiannya itu pada jam berapa Pak? Kalau kejadian itu sendiri sekitar pukul 4.25 pagi waktu bagian Indonesia bagian barat. Gitu. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Pemirsa Bingkai Peristiwa yang ada di rumah, kami akan kembali setelah pesan-pesan pariwara berikut ini. Kira-kira apa yang terjadi ya jika kita membuang sampah sembarangan? Banjir, demam berdarah, dan masih banyak yang lainnya. Mari, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Kembali lagi di Bingkai Peristiwa edisi siang bersama saya Yustika Anggraini. Melanjutkan ke kasus berita selanjutnya. Berlangsungnya kampanye akbar dari pasangan presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, tepatnya pada tanggal 13 April 2019 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada siang ini, tepatnya sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan berlangsung cukup ramai. Pendukung tersebut sangat antusias dengan menggunakan pakaian serta atribut berwarna putih sesuai dengan tema Putihkan GBK. Dan sudah ada reporter kami, Anissa Kurotu Aini, yang meliput secara langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Anissa,
Bagaimana keadaan massa dari pendukung tim Capres dan Cawapres nomor urut 1 yang hadir di Gelora Bung Karno saat ini? Terima kasih Yustika, saya Nisa Kloto ini. Saat ini saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di pintu utama masuk Stadion Gelora Bung Karno. Pada siang ini, saya mengabarkan tepatnya pada tanggal 13 April 2019 telah berlangsungnya kampanye akbar dari Capres dan Cawapres nomor urut 1. Acara yang berlangsung mulai pukul 2 siang hingga acara berakhirnya sekitar jam 5 sore. Selain itu, banyak dihadiri oleh artis-artis lain seperti band coklat, slang, dan masih banyak lagi. Lokasi Gelora Bung Karno sangat ramai sekali dengan pakaian putih-putih dari pendukung nomor urut 1. Bahkan ada yang rela datang dari pagi hingga pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 1 rela untuk beristirahat atau rebahan sejenak di depan pintu masuk Gelora Bung Karno. Acara ini berlangsung dengan ramai namun tetap damai. Mari kita tanyakan pendukung dari TKN atau Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Selamat siang kakak, dengan kakak siapa? Mika. Saya mau nanya, bagaimana tanggapannya dengan acara kampanye akbar Jokowi Amin siang ini? Menurut saya antusiasmenya sangat tinggi ya daripada pendukung 01. Soalnya dari speech-nya sendiri aja udah sangat membangun, karena Jokowi ngomongnya juga sangat-sangat optimis Indonesia nggak akan bubar. Indonesia kalau dipimpin 01 itu bakal lebih maju ke depan lagi gitu. Saya mau nanya lagi nih, apa yang kakak harapkan pada saat pencoblosan pada tanggal 17 April nanti? Pada saat pencoblosan, saya harap sih semua peserta pencoblosan itu nyoblosnya ya dengan hati nurani, dengan integritas juga, berjurdil gitu, dan jangan ada yang saling kalau nggak suka ya udah jangan terlalu ditunjukin gitu, lebih ngargain orang. Akhirnya kak, apa yang kakak inginkan pada saat Jokowi Amin menang nanti? Saya sih berharap kalau Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin menang, dia wujudin semua janjinya, terutama saya sebagai milenial tuh berharap startup saya tuh bakal benar-benar diajuin gitu. Karena buat milenial tuh benar-benar penting kamu punya integritas, dan saya berharap dan saya yakin Pak Jokowi punya itu semua. Ya. Terima kasih kakak atas waktunya, semoga harapannya tercapai. Amin. Saya Nisa Kloto ini dari Stadion Gelora Bung Karno kembali ke studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kali ini kita ke kasus korupsi. Ignatius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum bisa dipastikan hadir dalam kesaksiannya atas terkait dugaan kasus suap PLTU Riau. Sampai saat ini, dari keterangan saksi dan pihak KPK masih belum bisa dipastikan apakah Ignatius Jonan hadir atau tidak untuk memberikan kesaksiannya di Gedung Merah Putih KPK. Baik, terima kasih. Dari reporter kami yang bertugas langsung di Gedung Merah Putih KPK, Fadil Amar Syauki. Hari ini saya sedang berada di Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hari ini KPK memang menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam kasus korupsi PLTU. Namun hingga siang ini kami juga belum melihat kedatangan dari Menteri Energi dan SDM Ignatius Jonan pada pemeriksaan hari ini. Semestinya pada hari ini Ignatius Jonan memang dijadwalkan ulang untuk bersaksi untuk kasus suap PLTU Riau. Namun hingga kini pukul 1 siang belum ada keterangan juga apakah Ignatius Jonan berhalangan hadir ataupun tidak. Memang seharusnya Ignatius Jonan diperkirakan pada tanggal 15 Mei, namun beliau berhalangan hadir hingga KPK menjadwalkan ulang hari ini. Saat itu Ignatius Jonan tidak dapat hadir karena menjalani dinas ke luar negeri. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan secara langsung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini sudah ada reporter kami, Rosa Indah Mulia Dewi, yang bertugas meliput secara langsung di lokasi.
Selamat siang Rosa, bagaimana dengan acara kegiatan upacara nasional saat ini? Terima kasih rekan yang berada di studio. Saya Rosa Indah Mulia Dewi saat ini sedang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Saat ini sedang berlangsungnya kegiatan upacara pendidikan nasional tahun 2019. Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Muhadjir Effendi. Kegiatan ini dihadiri oleh para guru dan juga para pelajar dari berbagai macam daerah. Oke, saat ini saya sudah bersama salah satu peserta Olimpiade Guru Nasional dari Nusa Tenggara Timur. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saat ini kan sedang berlangsungnya kegiatan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Nah, harapan Ibu untuk kedepannya untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya kalau bisa lebih maju lagi pendidikan di Indonesia, kalau bisa untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti itu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, sekian laporan dari saya. Saya Rosa Indah Mulia Dewi kembali ke studio. Pemirsa Bingkai Peristiwa yang ada di rumah, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kira-kira apa yang terjadi ya jika kita membuang sampah sembarangan? Banjir, demam berdarah, dan masih banyak yang lainnya. Mari, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Kembali lagi di Bingkai Peristiwa edisi siang bersama saya Yustika Ngeraini. Melanjutkan ke kasus berita selanjutnya. Berita selanjutnya, maraknya ijazah palsu menjadi hal yang sangat merugikan bagi sebagian masyarakat. Banyak warga yang masih menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mencari sebuah pekerjaan. Seorang warga yang diduga merupakan pelaku terkait kasus penjualan ijazah dan dokumen-dokumen palsu berhasil kami investigasi. Berikut laporan dari reporter kami, Ahmad Fajar Ramadhani. Selamat siang, bersama saya Ahmad Fajar Ramadhani. Saat ini penjualan ijazah telah marak terjadi di mana-mana, dan banyak orang yang menggunakan jasa tersebut untuk mendapatkan pekerjaan mereka dengan cara lebih mudah. Dan saya telah mewawancarai salah satu oknum dari penjual ijazah tersebut. Edit ijazah itu biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang mau ngelamar kerja. Kan hari gini tuh semua pekerjaan itu harus sarjana minimal. Orang-orang yang cuma ijazah SMP susah cari kerja. Jadi banyak orang yang mau bikin ijazah S1, S2 untuk cari kerja atau biasanya untuk naik jabatan. Salah satu dari tim kami telah berhasil mengikuti salah satu oknum yang akan melakukan transaksi. Ya, saya sih awalnya dulu memang seorang
digital artist ya. Saya ngerti Photoshop dan ilustrasi, Adobe Illustrator maksudnya. Jadi memang saya bisa ngedit gambar. Kemudian ya saya coba-coba lah untuk mengedit ijazah. Karena kebetulan waktu itu juga posisinya bantuin temen. Dari 2015 sampai sekarang ini, Mas. Kalau dulu tuh awal-awal saya masih aktif banget nih, itu saya sehari bisa 5 ijazah tuh, Mas. Lumayan tuh. Sehari 5 ijazah, kali aja Mas 500.000, 2,5 juta sehari. Gitu. Sama saya juga butuh mereka untuk pas foto mereka digitalnya kirim ke saya untuk ganti tempel foto muka orang kan gitu. Biasanya gitu doang sih, Mas. Fotonya masih bagus, kalau nggak bagus nanti nggak kelihatan, ijazahnya kelihatan bohongan gitu. Gitu. Dengan semakin maraknya penjualan ijazah belakangan ini, lembaga pekerjaan seharusnya lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih karyawan mereka. Saya Ahmad Fajar Ramadhani, undur diri. Kembali ke studio. Aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 hingga siang ini masih terbilang cukup aman dan damai. Aksi unjuk rasa yang bertempat di Bawaslu, Jakarta Pusat, sudah dipenuhi oleh massa, Brimob, hingga TNI yang bertugas. Dan sudah ada reporter kami, Rosa Indah Mulia Dewi, yang meliput secara langsung di Bawaslu. Aksi demonstrasi yang dilakukan dari masyarakat dari berbagai macam daerah. Saat ini aparat kepolisian sedang berjaga-jaga agar tidak terjadinya keributan yang ditimbulkan dari para aksi demonstrasi. Oke, sekian laporan dari saya. Saya Rosa Indah Mulia Dewi melaporkan. Liputan tadi sekaligus mengakhiri bingkai peristiwa siang ini. Saya Yustika Anggraini beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.